Halo, salam Maranatha, dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pendengar yang saya kasih dalam Tuhan. Atau selamat siang, atau selamat malam, kapanpun Anda mendengar ini itu tidak masalah. Anda bersama dengan saya, Dr. Stephen Einstein Liao, dan Anda berada dalam acara Mutiara Kebenaran. Semoga Anda siap untuk membahas firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, karena itulah tujuan dari acara Mutiara Kebenaran. Karena kebenaran absolut satu-satunya yang kita miliki di dalam dunia yang begitu tidak jelas ini adalah firman Tuhan, yaitu Alkitab yang dari Kejadian sampai dengan Wahyu merupakan pewahyuan yang telah Tuhan berikan kepada kita manusia. Dan acara Mutiara Kebenaran ini kita berfokus di Perjanjian Lama. Kita mulai dari Kejadian dan kita, kalau Tuhan mengizinkan, kita akan selesaikan sampai Maliaki suatu hari nanti. Dan saudara yang kasih Tuhan, kita melihat bahwa kita sudah sampai di kitab Rut pada hari ini. Dan kalau Anda sudah mengikuti selama ini, entah di YouTube, di podcast, atau di manapun Anda mengikuti ini, Anda tahu bahwa kita sudah sampai di Rut pasalnya yang keempat. Tapi kalau Anda tiba-tiba saja bergabung dengan kami, tidak masalah juga, Anda boleh mengikuti acara ini. Tetapi Anda juga bisa mendapatkan rekaman dari yang sebelum-sebelumnya, supaya Anda bisa istilahnya mengikuti jejak ceritanya dari awal, saudara yang kasih Tuhan. Karena kitab Rut ini adalah kitab yang pendek, hanya 4 pasal saja. Dan pendek namun berisikan suatu kisah yang luar biasa. Kita sudah mengikuti kisah itu dari pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan kita akan masuk ke pasalnya yang keempat pada hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera masuk dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, Bapa kami saat ini membuka firman-Mu yang telah Engkau tuliskan dan Engkau pelihara bagi semua anak-anak-Mu di sepanjang zaman. Dan kami membuka kitab Rut Tuhan, dan kami ingin belajar, ada kebenaran yang indah yang Engkau telah tuliskan. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga bukan saja kami mengerti, namun kebenaran itu kami terima. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Dan Rut, ya, sebelum kita masuk ke pasal 4, saya akan sedikit mengingatkan kita apa yang sudah terjadi di pasal 1, pasal 2, dan pasal 3. Kitab Rut dimulai dengan seorang yang bernama Elimelek. Elimelek adalah seorang dari suku Yehuda, dia tinggal di Bethlehem, dan namanya sangat indah. Elimelek namanya, Eli itu artinya Allahku. Jadi Allahku adalah raja, jadi dari namanya sepertinya dia menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang sangat penting dalam hidupnya. Namun, dia membuat suatu keputusan yang ternyata tidak tepat, ya, dan tidak mencerminkan namanya. Di Bethlehem terjadi kelaparan, dan kita bisa mengasumsikan bahwa semasa masa hakim-hakim, karena kitab Rut ini settingannya adalah di masa hakim-hakim, dan kita tahu di masa hakim-hakim orang Israel mengalami berbagai siklus. Siklus mereka menjauhi dari Tuhan, Tuhan kemudian menghukum mereka dengan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain, kepada musuh-musuh mereka dan lain sebagainya. Dan saya yakin di dalam siklus ketidaktaatan orang Israel itu pasti sering juga terjadi kelaparan. Karena itu salah satu hal yang Tuhan katakan, bahwa kalau orang Israel menyimpang dari Tuhan, salah satu hukuman yang Tuhan akan berikan pada mereka adalah kelaparan. Dan mestinya respon dari orang-orang Israel ketika menghadapi kelaparan di Israel adalah berseru kepada Tuhan, memeriksa hati, berbalik kepada Tuhan. Nah, memang bisa saja Elimelek sendiri dan keluarganya bisa jadi bukan adalah orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Dalam pengertian mereka bukanlah orang yang menyembah Baal atau menyembah ilah-ilah lain. Mungkin mereka termasuk orang yang setia, saudara kasih Tuhan, kepada Tuhan. Namun, ya, mereka ikut kena getahnya. Ya, bagian-bagian Israel yang lain, mereka tidak taat sama Tuhan. Akhirnya seluruh bangsa itu jatuh kepada kemiskinan, jatuh kepada kelaparan dan sebagainya. Mereka ikut kena getahnya. Oke, karena keluarga Elimelek, kita lihat nanti Naomi adalah perempuan beriman, dan walaupun mereka membuat keputusan yang salah, toh akhirnya mereka masih bisa menyaksikan tentang Tuhan kepada bangsa lain. Dan keputusan yang salah yang dibuat Elimelek adalah dia keluar dari Bethlehem, dia pindah ke Moab. Dia bukan pindah ke wilayah lain Israel, tapi dia pindah ke Moab, ke suatu bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita sudah melihat itu. Di sana bahkan kesalahan kedua adalah anak-anak mereka menikah dengan perempuan Moab. Ya, perempuan Moab, dan mereka menikah dengan yang namanya Orpa dan Rut. Dan walaupun belakangan Rut akhirnya menjadi tokoh utama dari kitab kita,
dan menjadi seorang perempuan yang beriman, ya itu tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh Mahlon dan Kilion di awalnya. Itu hanyalah membuktikan bahwa Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari kesalahan yang kita lakukan. Elimelek mati, Mahlon dan Kilion mati, dan Naomi harus membuat keputusan. Akhirnya dia memutuskan kembali ke Bethlehem, dan Orpa dan Rut harus membuat keputusan. Betapa berbeda keputusan mereka. Orpa akhirnya membuat pertimbangan jasmani, bahwa kalau dia ikut dengan Naomi, tidak ada banyak peluang bagi dia. Dia adalah seorang janda yang masih muda, tapi dia seorang asing. Kalau dia kembali ke Israel, dia adalah orang asing, perempuan asing. Dia mungkin didiskriminasi. Naomi tidak bisa menjanjikan apa-apa baginya. Naomi sudah terlalu tua untuk punya anak lain. Dan Orpa mengambil keputusan yang mungkin secara manusiawi kita anggap sangat wajar, sangat masuk akal, bahwa dia tetap kembali ke rumah orang tuanya, kembali ke negerinya yang dia sudah tahu, ke keluarganya sendiri, kepada Allah ilah-ilahnya juga. Tetapi Rut mengambil posisi iman, karena satu hal yang penting adalah iman dia. Dia berkata, Allahmu lah Allahku. Dan ya, itu membawa kita kepada pasal yang kedua. Akhirnya Rut pulang bersama dengan Naomi, dan dari sana dia sampai ke Bethlehem. Ya, dia sampai ke Bethlehem, dan Rut membuktikan diri bahwa dia adalah seorang perempuan yang benar-benar beriman. Bahkan dia tahu tentang aturan. Jadi kita sudah bahas di pasal 2, dia adalah contoh orang yang mungkin dia belajar firman Tuhan, ya minimal dia ada mendengar, mungkin Naomi ada cerita dan sebagainya, bahwa dia bisa keluar dan memungut sisa-sisa tuayan dari ladang-ladang orang. Dan dalam satu kebetulan, saudara kasih Tuhan, kita sudah bahas ini, kebetulan yang bukan kebetulan, dari sisi manusia kebetulan, tapi dari sisi Tuhan, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Dan Rut kebetulan dalam tanda kutip datang ke ladangnya Boas, dan ini memperkenalkan kita kepada tokoh utama kita juga, yaitu Boas dan Rut di sini. Dan Boas ternyata adalah masih keluarga dengan Elimelek, sehingga kita katakan Naomi berkata, oh iya benar, dia adalah orang yang salah satu kaum kita. Dan ternyata Boas sangat baik kepada Rut, ya dia mengizinkan Rut, bahkan melindungi Rut, bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk sengaja menyisakan, artinya menuai itu tidak boleh terlalu bersih dan harus menyisakan sebagian untuk Rut. Dan selama musim menuai, Rut bekerja di ladangnya Boas sampai akhirnya di pasal yang ketiga. Nah, pasal yang ketiga kita sudah bahas, di mana di sini adalah suatu kisah cinta, saudara Tuhan, kisah cinta bagaimana Rut dan Boas menemukan satu dengan yang lainnya. Dan Rut akhirnya sesuai dengan aturan pada zaman itu, dia sadar, Naomi memberitahu Rut bahwa Boas adalah salah satu kaum yang seharusnya menebus kamu. Dan kita sudah membahas tentang namanya pernikahan levirate, atau dalam bahasa Indonesianya pernikahan ipar, bahwa ketika seorang janda meninggal tanpa punya anak, maka dari keluarga pihak laki-laki seharusnya ada satu orang yang mengambil janda ini menjadi istrinya. Jadi membangkitkan keturunan bagi yang mati itu. Dan Naomi mengajari Rut. Rut malam-malam pergi ke tempat pengirikan. Kita sudah berkata bahwa tidak ada yang aneh di sini, tidak ada hal-hal yang buruk terjadi. Ya, tapi itu adalah tempat yang semi publik. Ya, memang itu milik Boas, tetapi karyawan-karyawan dia juga bisa datang ke sana dan sebagainya. Dan di sana Rut berkata kepada Boas, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini. Dan Rut meminta Boas untuk memainkan peran sebagai penebus, sebagai goel, saudara kasih Tuhan. Dan Boas berkata, oke. Dan saya yakin bahwa Boas sebenarnya sejak tidak lama sesudah dia bertemu Rut, dia sudah jatuh cinta kepada Rut. Dan Rut juga pastinya dia kagum kepada sosok Boas ini, dan sebenarnya juga mencintai dia. Tapi saudara kasih Tuhan, kisah Rut bukan hanya sekedar suatu kisah cinta saja. Kalau hanya kisah cinta saja, ya kenapa Romeo dan Juliet tidak ada dalam Alkitab misalnya kan? Tapi kenapa kisah Boas dan Rut ada di dalam Alkitab? Karena ini bukan hanya sekedar kisah cinta. Namun ini adalah kisah tentang penebusan Tuhan, kisah cinta Tuhan kepada manusia. Dan Boas adalah lambang dari Yesus Kristus. Dan Rut menggambarkan kita sebagai orang-orang yang sebenarnya jauh dari Tuhan, namun dia tebus.
Oke, dan itu yang akan menjadi tema kita di pasal 4 ini. Sambil kita masuk dan kita akan membahas ayat-ayatnya di sini, kita akan melihat tema tersebut. Oke, sekarang kita lihat ayat yang pertama, kita akan baca. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Oke, jadi di pasal 3, Boas berkata, "Aku akan senang untuk menjadi penebusmu." Dan kata penebus di sini ada dari kata goel, sudah kasih Tuhan. Goel. Gaal berarti menebus, goel artinya penebus. Jadi itu bahasa Ibrani, Gaal menebus, goel penebus. Dan Boas berkata, "Aku akan sangat senang untuk menebus engkau, Rut, tetapi ada orang lain yang lebih dekat." Gitu. Karena penebus ini haruslah keluarga dekat. Jadi semakin dekat mereka, semakin kuat peran mereka sebagai penebus dan harus didahulukan. Dan Alkitab tidak menyatakan secara eksplisit apa hubungan Boas dan si penebus yang satunya lagi ini. Tetapi kemungkinan besar penebus yang satu lagi ini bisa jadi adalah saudara kandungnya Elimelek misalnya. Kalau dia saudara kandung Elimelek, jadi adalah pamannya dari Mahlon dan Kilion, gitu. Bisa jadi. Ya. Sedangkan Boas bisa jadi adalah semacam sepupu dari Elimelek, begitu. Ini bisa jadi, ini kemungkinan. Atau bisa juga si penebus yang satu ini adalah lagi sepupu dari Mahlon dan Kilion, sepupu tingkat pertama istilahnya, gitu. Jadi sepupu langsung. Sedangkan Boas adalah sepupu yang sedikit lebih jauh lagi, demikian. Tetapi Boas berkata, "Ya, aku harus konfirmasi dengan penebus yang satu ini." Nah, konsep penebus itu apa sih, saudara kasih Tuhan, dan kenapa harus ditebus? Ini harus kita selidiki. Untuk itu, coba kita buka dalam Imamat pasalnya yang ke-25. Imamat pasal yang ke-25, mulai dari ayat 23, saya akan bacakan. Imamat 25 ayat 23, "Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan. Dan kelebihannya haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi aturan Tuhan kepada orang Israel ini sangat-sangat luar biasa indah sebenarnya kalau kita selidiki. Dan kita sudah bahas ini juga di dalam Mutiara Kebenaran di sesi Imamat ya. Kalau Anda tertarik, Anda harus baca, Anda cari ulang. Tetapi saudara yang kasih Tuhan berkata pada orang Israel, tanah itu bukan mutlak punya kalian, tapi sebenarnya mutlak punya Tuhan. Dan ini masuk akal karena Tuhan adalah pencipta langit dan bumi. Tuhan juga yang memasukkan Israel ke tanah itu. Jadi Tuhan bilang, tanah ini milikku. Kalian itu sebenarnya hanya pendatang bagiku. Begitu. Jadi walaupun Israel memiliki tanah itu, tapi sebenarnya adalah punya Tuhan. Dan Tuhanlah yang memberikannya kepada orang Israel. Sehingga Tuhan memberikan suatu aturan bahwa tanah itu tidak boleh berpindah tangan secara permanen dari suku lain, dari satu suku ke suku yang lain. Tanah itu harus tetap pada sukunya masing-masing. Jadi hari ini atau sepanjang sejarah banyak negara yang ujung-ujungnya seringkali harus melakukan yang mereka sebut sebagai land reform ya, atau reformasi tanah. Di mana kalau sudah carut-marut, kemudian kalau sudah dan salah satu efek dari kapitalisme, salah satu efek buruk dari kapitalisme itu sebenarnya bagus ya. Kapitalisme itu intinya adalah bahwa manusia, tiap-tiap orang boleh memiliki harta milik pribadi. Itu kapitalisme. Lawannya adalah komunisme. Komunisme berkata bahwa manusia atau tiap-tiap warga negara tidak boleh punya milik pribadi, semuanya adalah milik negara. Ya, maka itu adalah sistem yang kacau. Tetapi Alkitab ya, mengajarkan bahwa tiap-tiap orang boleh memiliki milik pribadi. Dan itu kapitalisme. Karena masing-masing orang boleh punya milik pribadi, maka masing-masing orang terus mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin untuk dirinya sendiri. Itu adalah bagian dari ini ya, ketamakan manusia. Jadi itu tidak harus terjadi pada kapitalisme, tapi itu sering terjadi. Ya, sering terjadi pada kapitalisme bahwa akhirnya semua orang mencoba karena boleh punya milik sendiri, jadi mengumpulkan semakin banyak untuk milik sendiri, gitu kan.
Sehingga kadang-kadang ada orang yang akhirnya menjadi sangat-sangat kaya, sedangkan ada orang lain yang sangat miskin. Ya. Dan itu bisa terjadi karena misalnya ada generasi yang tidak bijaksana. Ada orang yang tidak bijaksana, dia jual tanah kepunyaannya, dia habiskan, dia foya-foya. Ya, akhirnya dia jatuh miskin. Tanahnya sudah dijual sama orang. Ya, sedangkan orang yang rajin, orang yang orang yang pinter, orang yang berusaha keras, akhirnya makin lama menumpuk kekayaan dan lain sebagainya. Dan akhirnya terjadi kesenjangan dan lain sebagainya. Dan banyak orang mencoba untuk menghilangkan kesenjangan ini dengan berbagai cara, ya kan? Ada yang mau kembali ke komunisme dan lain sebagainya, tapi itu cara-cara yang salah. Nah, tetapi di masyarakat Israel pada waktu itu Tuhan punya aturan yang sangat luar biasa, yaitu bahwa tanah itu tidak bisa permanen, tidak bisa permanen dijual itu kepada suku lain atau pada orang lain, tetapi harus kembali lagi di tahun Yobel gitu. Jadi tahun Yobel itu setiap 50 tahun. Setiap 50 tahun. Jadi 7 kali 7 49. Jadi setiap 7 tahun ada tahun Sabat. Setiap 7 kali 7 tahun, jadi setiap 49 tahun, tahun ke-50 adalah tahun Yobel. Dan tanah harus kembali lagi. Jadi ini semacam land reform, dan ini memastikan bahwa kalaupun ada generasi yang kacau, yang miskin dan lain sebagainya, tetapi generasi-generasi selanjutnya punya kesempatan untuk bangkit lagi, begitu. Dan kita melihat di sini sepertinya itu yang terjadi kepada Ruth ya, kalau kita membaca di sini. Jadi Elimelek waktu dia keluar dari Bethlehem seperti yang tadi kita baca atau yang kita ceritakan. Waktu Elimelek keluar dari Bethlehem, dia sepertinya menjual tanahnya kepada orang lain. Ya, dia menjual tanahnya kepada orang lain, dia dapatkan uang, lalu dia pindah ke Moab, kan? Dia pindah ke Moab dan lain sebagainya, dia mati di sana. Tentu suaminya mati, Naomi juga jadi jatuh miskin di Moab sana, ya, anak-anaknya mati juga. Dan ketika dia kembali lagi ke Bethlehem, dia dalam keadaan yang sangat miskin. Bahkan sampai-sampai Ruth harus bekerja sebagai orang miskin yang mengikuti penuai-penuai di belakang penuai-penuai orang lain begitu. Sehingga Naomi tidak mampu untuk membeli kembali tanah Elimelek yang sudah mereka jual sebenarnya. Dia tidak mampu untuk membelinya kembali. Ya. Dan sehingga, disitulah letak Tuhan berkata bahwa kalau misalnya ada seseorang yang terlalu miskin untuk bisa menebus kembali tanahnya, maka kalau dia tidak punya penebus, ya dia harus tunggu sampai tahun Yobel. Tunggu sampai tahun Yobel. Tapi bayangkan kalau Naomi dan Ruth harus menunggu sampai tahun Yobel, maka mereka miskin papa, mereka terlantar begitu ya selama itu. Maka disitulah peran seorang Goel, seorang penebus. Penebus ini harus saudara dekat. Saudara dekat yang menebus keluarganya, menebus saudaranya. Dan dia membayar harga tanah itu. Dan itu yang akan dilakukan oleh Boas di sini. Coba kita kembali lagi ke Rut pasal 4. Jadi konsep penebus ini sangat penting sekali. Konsep Goel ini. Seorang saudara yang menebus kita. Bahkan konsep Goel ini bukan hanya masalah menebus tanah, saudara kasih Tuhan. Konsep Goel ini juga adalah masalah, jadi ada tiga hal yang dilakukan oleh seorang Goel. Satu, menebus tanah. Dua, ya, seorang Goel menikahi janda yang tidak punya anak untuk membangkitkan keturunan. Jadi menebus tanah, membangkitkan keturunan bagi saudara yang tidak punya keturunan dengan menikahi jandanya. Atau poin nomor 3 yang kadang-kadang kita lupakan juga, sebenarnya Goel ada juga banyak disebut dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan pembalas darah. Jadi kalau ada seseorang dibunuh, ya, saudara terdekatnya bisa menjadi Goel dalam pengertian di situ, penuntut darah. Dialah yang menuntut bahwa si pembunuh ini harus dihukum. Ingat pada zaman itu belum ada namanya prosecutor atau jaksa gitu kan. Jaksa, belum ada polisi dan lain sebagainya. Mereka belum punya sistem pengadilan yang rumit seperti kita hari ini. Nanti ada pengacara pembela, ada jaksa penuntut dan lain sebagainya. Mereka belum punya itu. Jadi siapa yang harus menuntut keadilan? Seorang Goel. Jadi banyak juga ayat-ayat dalam Alkitab di mana Goel diterjemahkan avenger atau penuntut darah. Ya, penuntut darah karena saudaranya dibunuh orang, dia yang menuntut keadilan. Dia yang mengutarakan kepada tua-tua dan kepada masyarakat, saudara saya dibunuh, ini pembunuhnya dan sebagainya. Dan dia yang menuntut keadilan ditegakkan. Gitu. Jadi itu adalah 3 tugas dari Goel. Dia memastikan ya bisa menebus tanah, dia memastikan saudaranya punya keturunan,
ya, dan kemudian dia juga membalaskan darah atau menuntut pembalasan kalau saudaranya dibunuh atau mengalami kecurangan di situ. Oke, jadi kembali ke Rut pasal yang keempat. Coba kita lihat ya. Jadi Boas adalah seorang Goel, tapi ada Goel lain yang lebih dekat di sini. Dan di ayat 1 tadi sudah kita baca, kebetulan. Nah, coba kita perhatikan lagi. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Ini sangat menarik. Kenapa pintu gerbang? Pada zaman itu, pintu gerbanglah letak orang melakukan bisnis. Pintu gerbanglah semacam kalau kita hari ini itu pusat kota, begitu. Pusat kota. Nah, kalau secara modern, pusat kota ya kita biasa di tengah kota. Tapi zaman itu, tembok adalah yang penting. Tembok itu sangat penting bagi kota, karena mereka memerlukan perlindungan, sehingga gerbang kota adalah tempat di mana pasti ada orang, karena pasti ada penjaga di situ, dan biasanya orang-orang penting akan duduk berkumpul di gerbang kota, ya, di gerbang kota. Dan ini sangat menarik. Satu hal yang saya ajak pendengar sekalian ingat adalah di kitab Kejadian, kita ada membaca bahwa Lot, ya, ketika malaikat-malaikat datang mengunjungi dia, Lot juga sedang duduk di pintu gerbang kota Sodom pada waktu itu. Dan itu sedikit, waktu itu kita ada bahas juga, itu sedikit memberitahu kita bahwa Lot mendapatkan posisi penting pada waktu itu di Sodom, ya. Kemungkinan besar karena Abraham, pamannya Lot, pernah menolong Sodom ketika dalam pertempuran dengan Kedorlaomer. Sebenarnya Abraham bukan mau tolong Sodom, Abraham mau tolong Lot pada waktu itu, keponakannya yang ditawan oleh Kedorlaomer. Tapi ya secara tidak sengaja dia menolong Sodom juga, ya, karena dia melepaskan Lot. Jadi Lot pastinya mendapat posisi yang lumayan tinggi di situ di kota itu, dan bahkan dia duduk di pintu gerbang kota di sini. Jadi kita melihat dari sini budaya pada zaman itu, ya, kita belajar dari ayat-ayat Alkitab di sini. Rut pasal 4 ayat 1, Boas telah pergi ke pintu gerbang. Oke, disitulah tempat orang berbisnis, disitulah mereka ketemu dan sebagainya. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu, penebus yang lebih dekat katanya daripada Boas sendiri. Bisa jadi dia saudara kandung Elimelek, atau dia adalah anak dari saudara kandung Elimelek. Jadi entah dia sepupunya Mahlon dan Kilion, atau dia paman dari Mahlon dan Kilion. Dan Boas sedikit lebih jauh lagi, ya, mungkin dia adalah sepupunya Elimelek atau anak dari sepupu Elimelek. Dan Boas berkata kepada dia, "Hai saudara," katanya sini, ya. Dan rupanya nama dari si penebus yang lebih dekat ini tidak dituliskan, ya, karena tidak penting, ya, tidak penting. Namanya tidak disebutkan di sini. "Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah sini." Nah, orang ini dipanggil, ya, mungkin dia berkata dalam hatinya, ngapain nih Boas panggil saya? Dan tentu mereka kenal, ya, mereka saling kenal. Bethlehem bukan kota besar pada zaman itu, ya. Datanglah ia lalu duduk. Oke, kita baca terus ayat yang kedua. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Oke, jadi Boas menyampaikan duduk permasalahannya bahwa katanya Naomi sudah kembali dan tanah yang tadinya punya Elimelek ini mau dijual. Nah, mau dijual ini ada dua kemungkinan, ya. Ada dua kemungkinan bahwa nomor satu, bahwa tanah itu memang tidak ada penghuninya. Sekarang tidak ada yang mengerjakan itu. Dan Naomi dan Ruth sebagai dua perempuan, dia tidak punya modal, tidak punya tenaga untuk mengerjakannya. Jadi terpaksa mereka harus menjualnya gitu. Dan daripada dijual ke orang lain, kalaupun dijual ke orang lain, sebenarnya harus ditebus lagi oleh Goelnya. Jadi lebih baik langsung dijual kepada si Goel ini, gitu kan? Atau bisa juga maksudnya adalah bahwa memang sudah pernah dijual ke orang lain, tetapi Naomi meminta di sini untuk ditebus, begitu. Meminta untuk ditebus oleh Goelnya. Bisa juga maksudnya demikian. Oke. Dan karena ini sesuatu yang sudah diatur dalam hukum Taurat dan sebagainya, dan orang Israel paham akan hal ini. Mereka tahu tentang peran Goel ini. Jadi Boas bilang, "Oke, kalau kau mau tebus silakan tebus karena engkau paling dekat, sesudah itu aku." Oke, jadi dia sesuai dengan aturan, dia harus
dia harus kasih kepada yang lebih dekat dulu, gitu. Karena yang lebih dekat ini dia punya hak untuk menebus, katanya ya. Dan apa jawab orang itu? Ayat yang keempat terakhir, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Nah, waktu orang ini berkata, aku akan menebusnya, mungkin Boas hatinya agak sedikit ini ya, kaget juga, atau bukan kaget sih, maksudnya mendingin ya, karena Boas punya kepentingan di sini. Boas punya kepentingan karena dia mengasihi Ruth, ya, dia mencintai Ruth, dia ingin menikahi Ruth, ya, dia tahu Ruth adalah perempuan yang baik-baik, dan dia sangat menghargai Ruth, dan dia tahu ya bahwa si penebus yang lebih dekat ini, ya, wow, kalau dia sampai mau menikahi Ruth, maka dia punya hak sebenarnya. Dia punya hak. Tetapi Boas berkata, akhirnya di ayat yang kelima dia berkata, tetapi kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab itu, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Oke, jadi Boas sudah siap dengan pernyataan berikutnya. Karena yang pertama mereka bicarakan adalah masalah tanah memang. Karena itu salah satu tugas Goel. Dan Goel yang tidak dinamakan ini berkata, oke, saya mau tebus tanah ini, nggak masalah, saya rela untuk menjalankan tugas saya sebagai seorang Goel. Tapi Boas kemudian katakan, tunggu dulu, ya tunggu dulu. Ada tugas kedua di sini. Karena tanah ini tadinya milik Elimelek dan juga milik Mahlon dan Kilion, gitu. Jadi sekarang kita ada jandanya Mahlon dan Kilion di sini. Dan jandanya Mahlon dan Kilion, dan nama Elimelek ini sudah putus karena Mahlon dan Kilion mati dua-duanya, tidak punya anak laki-laki, gitu kan? Jadi siapapun yang membeli tanahnya Elimelek, tanahnya Mahlon dan Kilion ini juga wajib kalau begitu melakukan pernikahan ipar dengan Ruth, gitu. Pernikahan ipar dengan Ruth, menikahi dia dan membangkitkan keturunan bagi Mahlon dan Kilion, gitu. Bagi Mahlon, bagi Elimelek. Oke, jadi ini tugas kedua dari si Goel itu kan. Lalu apa kata si orang ini di ayat yang ke-6? Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. Gitu kan? Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata pada Boas, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. Oke. Dan kita melihat di sini, akhirnya penebus yang tak bernama ini berkata, oh, aku tidak bisa. Aku tidak bisa. Dan dia berkata, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Dan ada banyak penafsiran mengenai apa maksudnya ini dan kenapa si penebus ini tidak bisa menebusnya. Pertama, kita harus bertanya dulu, apakah si penebus ini, Goel ini sudah beristri atau belum, sudah berkeluarga atau belum, gitu. Dan ya, mestinya kita berpikir bahwa si penebus ini, ya, mestinya mereka mencari orang yang belum beristri ya, mestinya, begitu. Tetapi bisa jadi, ini penafsiran saya sendiri, bahwa si penebus ini yang tidak bernama ini adalah seorang yang memang sudah menikah, tapi mungkin istrinya sudah mati juga, gitu. Jadi istrinya sudah mati, dia sudah menjadi duda, gitu. Dia punya anak, ya. Dan sehingga karena dia tidak punya istri lagi, maka dia kembali menjadi seorang yang bisa menebus sekarang, ya. Karena Boas berkata, engkau yang menebus atau aku, sesudah itu tidak ada lagi yang lain. Tadi dikatakan di ayatnya yang keberapa itu? Di ayatnya yang ayat yang keempat kan. Jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau aku. Padahal kita tahu bahwa di zaman itu kebanyakan keluarga itu banyak anak, gitu. Banyak anak, kebanyakan keluarga. Bahkan kalau kita lihat keluarga Daud misalnya, Daud saja anak ke-8, anak laki ke-8, saudara sekalian. Jadi kenapa kok keluarganya cuma sedikit di sini? Ya, kemungkinan besar bukan sedikit, mereka pasti punya saudara-saudara yang lain, tapi saudara-saudara yang lain semua sudah menikah, saudara sekalian. Nah, karena semua sudah menikah, maka tidak cocok untuk menjadi Goel lagi dalam pengertian yang menikahi si Ruth ini, begitu. Tidak cocok untuk menjadi Goel untuk menikah lagi karena sudah berkeluarga, gitu kan?
Tapi bagaimana dengan orang yang satu ini yang tidak bernama ini? Makanya penafsiran saya adalah bahwa dia adalah seorang yang memang sudah menikah juga, ya, dan sudah punya anak, tetapi istrinya meninggal. Ya, istrinya meninggal. Dan dia berkata bahwa kalau dia menikahi Ruth, gitu kan, lalu dia punya anak dari Ruth lagi, ya, maka akan mengacaukan milik pusakanya sendiri. Gitu. Mengacaukan milik pusakanya sendiri. Karena begini, anak pertama dari Ruth, nanti kalau misalnya si Goel ini menikah dengan Ruth, anak pertamanya dia akan dihitung anaknya Mahlon. Jadi keturunan Elimelek. Kemudian kalau dia punya anak lain lagi dari Ruth, maka baru itu hitung anaknya dia juga. Dan sebenarnya dia sudah punya anak tersendiri, dan anak yang tersendirinya itu sudah dibagi milik pusakanya. Tapi kalau dia lalu punya anak lagi dari si Ruth, maka menjadi kacau milik pusakanya ini. Gitu. Menjadi kacau milik pusakanya, bisa jadi harus dibagi lagi dan lain sebagainya, sehingga orang ini berkata, oke, tidak, aku tidak bisa melakukannya, gitu ya. Jadi kamu yang melakukannya, kamu saja yang melakukannya. Dan mungkin si Goel yang tidak dinamakan ini juga bisa mensense ya, atau istilahnya merasakan bahwa Boaz sebenarnya siap, ya. Boaz siap dan rela untuk menjadi seorang Goel di sini. Makanya orang itu berkata, ya sudah, kamu saja kalau begitu. Dan sebagaimana yang sudah kita baca di Ulangan pasalnya yang ke-25, kalau ada seorang yang tidak rela untuk menikahi iparnya dalam pernikahan ipar itu sebagai seorang Goel, maka kasutnya harus ditanggalkan, dan bahkan di Ulangan mestinya diludahi, gitu ya. Mestinya diludahi, tetapi di sini kita melihat Boaz tidak meludahi dia, ya, karena Boaz juga tahu ini adalah urusan mereka, gitu. Dan orang ini sebenarnya rela untuk menjadi Goel, tapi dia melihat bahwa Boaz lebih siap lagi, gitu. Boaz lebih siap lagi, jadi dia mengalah kepada Boaz. Dan kasutnya ditanggalkan dan diberikan kepada Boaz di sini. Oke, dan kita lihat ayat yang ke-9 sekarang, ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth perempuan Moab itu istri Mahlon aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Leah, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda, oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Oke, jadi kita melihat Boaz mengumumkannya secara publik, ya. Jadi ini adalah urusan yang clear, urusan yang jujur. Ini bukan sesuatu yang deal yang dilakukan di gelap-gelap mana, gitu, yang tidak jujur, tidak. Semua orang diumumkan bahwa oke, aku membeli tanah dan aku mendapatkan Ruth sebagai istriku. Dan saudara kasih Tuhan, ini adalah gambaran yang sangat indah tentang Yesus Kristus, gambaran yang sangat indah tentang keselamatan kita. Ruth adalah gambaran kita sebagai umat manusia. Ya. Kita dalam kondisi yang sangat terpuruk, sebagaimana Ruth pada saat itu dalam kondisi yang sangat terpuruk. Ruth adalah dia adalah seorang janda yang tanpa anak. Janda tanpa anak, suatu kondisi yang lemah di masyarakat pada waktu itu. Dan kita juga lemah, kita sangat lemah terhadap dosa. Kita tidak punya kuasa untuk melawan dosa, melawan tirani dosa. Dan kemudian kita melihat Ruth adalah seorang perempuan asing. Dia adalah seorang Moab yang tadinya jauh dari Tuhan. Kita juga tadinya jauh dari Tuhan, saudara Tuhan. Bahkan sebenarnya dalam Ulangan pasal yang 23, sebenarnya ada aturan dalam Ulangan 23 ayat yang ketiga. Ada aturan bahwa seorang Moab tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Tidak boleh masuk dalam jemaah Tuhan. Jadi orang Moab adalah gambaran orang yang jauh dari Tuhan, yang telah dieksklusikan keluar dari umat Tuhan. Ya, namun ya, itulah kondisi kita. Dan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-13, coba kita buka sini ya. Ini menggambarkan kondisi rohani kita
Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-13. Saya bacakan di sini. Tetapi sekarang, atau dari ayat 11 lah. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel. Ini menggambarkan seperti Rut di sini ya. Tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel. Dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Oke, kamu yang jauh telah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi inilah penebusan. Kita tadinya adalah seperti Rut. Ya, kita memerlukan seorang Goel. Kita memerlukan penebus. Kita adalah orang yang jauh. Kita adalah orang yang lemah dalam dosa. Kita terbelenggu oleh dosa. Status kita rendah, saudara kasih Tuhan. Namun Boas menjadi penebus Rut di sini. Dan Boas adalah gambaran dari Yesus Kristus. Oleh karena itulah Yesus Kristus datang untuk menjadi manusia. Karena seorang Goel haruslah kerabat, saudara kasih Tuhan. Dan Yesus tadinya Tuhan, bagaimana dia menjadi kerabat kita? Makanya dia lahir sebagai manusia. Dan lahir sebagai manusia berarti dia sebagai manusia, dia adalah kerabat kita. Coba kita buka di dalam Ibrani pasalnya yang kedua. Ibrani pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14. Ya, ayat yang ke-14 saya bacakan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Ini bicara tentang Yesus menjadi sama seperti kita. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Ayat 17 sangat penting. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus memanggil kita saudara. Yesus memanggil kita kerabat dia, karena dia menjadi manusia bagi kita ya. Ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi dia adalah kerabat kita dan kemudian dia membayar harga untuk menebus kita. Jadi Goel harus membayar harga. Boas akhirnya mengeluarkan uang untuk membeli ya tanahnya Elimelek dari mungkin orang lain, kemungkinan ya dari orang lain yang sudah ini mereka sudah jual tanah itu kepada orang lain, dan daripada menunggu tahun Yobel. Ya, kalau misalnya tidak ada yang menebus, ya, maka Naomi dan Ruth harus menunggu sampai tahun Yobel. Bisa jadi mereka sudah mati duluan. Bisa jadi tahun Yobel masih jauh. Ya, kita tidak tahu. Bisa jadi mereka akan mati duluan, mati dalam kelaparan dan kemiskinan, gitu kan. Tetapi ada seorang Boas yang akhirnya membeli tanah itu, dia bayar harganya, dan Yesus Kristus membayar harga yang dibutuhkan untuk menebus kita dari dosa. Coba kita buka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ya, kalau Boas mungkin dia pakai uang, tapi Tuhan Yesus, ayat 19-nya, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke, jadi kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus adalah Goel kita, penebus kita. Dan ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama sebenarnya. Kalau kita melihat ayat-ayat dalam perjanjian lama yang berbicara mengenai Goel, itu banyak sekali. Dan itu menunjuk kepada Tuhan sebagai Goel. Dan kita bisa buka ini, misalnya Anda buka Yesaya ya. Kalau Anda buka Yesaya, Anda bisa lihat ada banyak ayat di situ. Saya akan bacakan beberapa. Misalnya Yesaya 41 ayat 14, saudara. Yesaya 41 ayat 14 bunyinya, janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Tuhan di sini huruf besar semua, kalau Anda cek bahasa Indonesianya, huruf besar semua berarti Yehovah dalam bahasa Ibraninya ya. Demikianlah firman Jehovah yang menebus engkau. Nah, kata yang menebus engkau ini dari kata Goel, Goelnya engkau gitu istilahnya. Dalam bahasa aslinya Goalik, Goalik itu artinya Goelnya kamu. Ya, yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Jadi Yehovah,
adalah penebus. Dan ini banyak sekali ayatnya, Yesaya 43 ayat 14, 43 ayat 14. Beginilah firman Tuhan, sekali lagi Yehova, firman Yehova, penebusmu. Jadi ini dari kata Goalkem. Goalkem adalah penebus kalian. Dan banyak lagi, Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan Yehova, sekali lagi di situ, Raja dan penebus Israel. Kata penebus di situ sekali lagi dari kata Goel, dan banyak lagi. Jadi di dalam perjanjian lama Jehovah adalah Goel, di dalam perjanjian baru Yesus adalah penebus. Jadi itu berarti apa? Yesus adalah Jehovah. Saudara-saudara, Yesus adalah Jehovah. Dia adalah Tuhan. Ini adalah menunjukkan keilahian dari Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Dan kita melihat di sini, kalau misalnya Rut menggambarkan kita, manusia yang percaya, ya, menggambarkan manusia yang percaya, lalu Boas menggambarkan Yesus Kristus, bagaimana dengan si Goel yang tidak ternama ini, atau penebus yang tadinya punya, yang lebih dekat istilahnya kan, penebus yang lebih dekat yang tidak dikasih tahu namanya, yang akhirnya tidak jadi menebus, gitu, tidak jadi menebus. Ini menggambarkan apa? Dan saya berkata bahwa dia ini menggambarkan hukum Taurat, menggambarkan hukum Taurat. Kenapa dia menggambarkan hukum Taurat? Ya, karena ujung-ujungnya hukum Taurat tidak bisa menebus kita. Dia tidak bisa menebus kita walaupun hukum Taurat memiliki klaim atas diri kita. Klaim yang lebih dekat. Karena sebelum kita kenal Yesus Kristus, kita sudah kenal hukum. Kita sudah kenal dosa. Tuhan. Nah, jadi hukum itu sudah ada dan hukum memiliki klaim yang lebih dekat kepada kita. Ya, karena kita adalah orang berdosa, gitu. Ya, jadi hukum Taurat sudah dari awal kita sudah kenal hukum Taurat. Dan mungkin Anda berkata, dari mana? Ya, karena hukum Taurat itu ada dalam hati nurani kita. Bahkan orang yang non-Israel pun, dalam Roma pasal 2, Tuhan katakan, orang yang tidak tahu hukum Taurat pun, di dalam hatinya ada hukum Taurat. Jadi dari kecil kita sudah tahu, oh ternyata saya melanggar hati nurani saya berdosa dan lain sebagainya. Dan itu adalah klaim yang lebih dekat, ya, klaim yang lebih dekat. Tetapi ujung-ujungnya dia tidak mampu menebus kita. Dia tidak mampu menebus kita. Bahkan dikatakan si penebus yang mau menebus ini kan berkata, aku tidak bisa menebusnya karena aku akan merusak milik pusakaku. Ya, kalau hukum Taurat mau menebus manusia, maka dia harus merusak standar hukum Taurat itu sendiri. Karena standar hukum Taurat adalah, kalau kamu berdosa, kamu harus dihukum. Dan standarnya sangat tinggi. Dan kalau hukum Taurat mau menjadi jalan keselamatan, maka hukum Taurat harus menghilangkan standarnya sendiri. Bahwa berkata, oke lah, walaupun kamu gagal, walaupun kamu melanggar hukum, kamu boleh masuk surga. Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin hukum Taurat, tidak mungkin hukum itu menurunkan standarnya. Oleh karena itu sama seperti si penebus yang tak bernama ini. Dia berkata, ya aku tidak bisa menebus. Ya, kamulah yang menebus. Demikian juga hukum Taurat. Ujung-ujungnya tidak bisa menebus kita. Dan menyerahkan penebusan itu kepada Yesus Kristus. Dan Yesus Kristuslah penebus yang sesungguhnya. Dan terakhir mengenai masalah Goel ini, saya ingin mengajak kita melihat satu poin lagi. Yaitu bahwa Rutlah yang di pasal 3 diajar oleh Naomi. Kamu harus datang kepada Boas dan minta dia menjadi Goel. Dan ini adalah satu hal yang sangat menarik. Karena biasanya di masyarakat, ya, apalagi di masyarakat Israel dulu yang masih sangat konservatif, bahkan di masyarakat sekarang pun, ya, saya rasa, walaupun sekarang sudah modern dan banyak hal yang sudah terbalik, saya rasa kebanyakan masyarakat masih menganggapnya jauh lebih tepat kalau seorang laki-laki yang meminta seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Ya kan? Ya, jadi laki-laki yang harus ambil inisiatif, misalnya seorang laki-laki mencintai seorang perempuan, dia yang datang, dia yang proposal, dia yang berkata, maukah kamu menjadi istriku? Ya. Biasanya tidak dianggap pada tempatnya seorang perempuan yang datang lalu mau istilahnya mengejar seorang laki-laki. Ya. Biasanya itu dianggap tidak begitu pantas begitu. Apalagi di zaman Israel dulu, ya, mestinya seorang laki-laki yang duluan, atau karena mereka biasanya dari sisi orang tua biasanya seorang comblang istilahnya, ya, seorang matchmaker, ya, seorang perantara yang akan memfasilitasi, ya, tapi biasanya itu dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan gitu. Tetapi dalam pernikahan ipar ini ada suatu pengecualian. Dalam pernikahan ipar ini, kalau kita baca di dalam tadi ulangan pasalnya yang
ke-25 mengenai pernikahan ipar, bahwa rupanya dalam masalah pernikahan ipar, seorang janda yang tidak punya anak, uh, dia dia punya hak untuk meminta, ya, saudara suaminya, meminta saudara suaminya untuk melakukan tugas goel ini. Dia punya hak untuk meminta itu. Tetapi saudara-saudaranya itu tidak akan memaksa janda ini, ya, tidak akan memaksa janda ini, tidak akan uh, istilahnya mereka yang sepertinya memaksa gitu. Tidak, tetapi perempuan ini punya hak dan perempuan ini yang harus minta begitu. Perempuan ini harus minta kepada saudaranya bahwa kamu tebuslah aku begitu. Dia yang harus meminta, ya. Dan kalau orang itu tidak mau, ya, orang itu tidak mau, saudara itu tidak mau. Coba kita baca lagi deh Ulangan pasal 25 gitu kan. Misalnya ayat yang ke-7, ya. Ulangan 25 ayat 7, tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Jadi kita melihat di sini si janda ini yang berinisiatif, dia yang meminta kepada saudara suaminya untuk melakukan pernikahan ipar. Dan kalau misalnya si saudara suaminya tidak mau, dia yang harus bawa kepada para tua-tua. Jadi inisiatif ada pada si janda ini, gitu. Dan kita melihat itu yang diajarkan Naomi kepada Ruth, gitu. Ruth, kamu yang harus pergi ke Boaz dan minta dia untuk menjadi goel, gitu. Dan ini menggambarkan tentu sekali lagi keselamatan, ya, di mana Yesus Kristus yang digambarkan oleh Boaz siap menjadi goel. Siap menjadi goel. Dan kita bisa membaca bahwa Boaz dari awal, dari pasal 2, dia sudah sangat terkesan dengan Ruth. Dia terkesan dengan Ruth. Dia berkata, telah diceritakan orang-orang kepadaku bahwa engkau adalah seorang wanita baik-baik. Dan ternyata memang benar, tadi di pasal 4 kita membaca bagaimana ketika Boaz mengumumkan bahwa dia akan menikahi Ruth, semua orang Bethlehem memberkati dia. Semua mereka memberikan ucapan selamat dan mereka bilang, oh hendak kiranya Tuhan memberkati engkau seperti memberkati Rahel dan Leah, seperti memberkati Tamar dan lain sebagainya. Jadi semua orang Bethlehem rupanya tahu akan reputasi Ruth yang baik, dan ketika mereka mengetahui bahwa Boaz akan menikah dengan Ruth dan mereka tahu Boaz adalah seorang yang baik juga, dia pasti punya kesaksian yang indah di Bethlehem, akan menikah dengan Ruth, seorang perempuan Moab tapi perempuan yang sangat baik kepada Naomi dan punya reputasi yang baik, tidak lari sana sini kejar-kejar laki-laki. Semua orang Bethlehem turut bersuka cita untuk mereka. Ini memberitahukan kita reputasi dari Ruth yang baik di sini, ya, di Bethlehem. Tapi kembali ke poin tadi bahwa Naomi kasih tahu kepada Ruth, dan sebenarnya Boaz sudah dari lama dia sudah tertarik dengan Ruth rupanya, gitu. Dia sudah terpukau dengan Ruth dan dia kagum dengan Ruth dan dia mencintai Ruth. Tetapi sekali lagi dalam masalah pernikahan ipar harus si janda ini yang berkata, aku mau engkau menebus aku. Aku meminta engkau menebus aku. Dan itu yang dilakukan Ruth di pasal yang ketiga. Dan sekali lagi, Yesus Kristus sudah mengasihi kita dari lama-lama. Dia sudah mati dari kayu salib bagi kita. Dia sudah siap untuk menjadi penebus kita. Dan dia sudah mati dari kayu salib membayar harganya. Tetapi harus kita datang dan berkata, Tuhan selamatkan aku. Kita harus berseru. Sebagaimana yang Alkitab katakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Kita harus berseru. Dan ketika kita berseru, maka Tuhan menyelesaikan semua sisanya. Jadi keselamatan bukanlah kerja kita tidak mampu membayarnya, kita tidak mampu urus semuanya, kita tidak mampu men-settle hutang kita dengan hukum Taurat dan lain sebagainya, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Maka Boaz berkata kepada Ruth, oke, kamu tinggal menanti, duduk saja menanti di rumah, aku akan urus ini. Dan itu yang Yesus lakukan. Boaz lakukan itu. Dia urus dengan si Goel yang tak bernama ini. Dia urus masalah beli ladangnya. Dia urus masalah pengumuman pernikahannya. Dia urus, bahkan dia mewakili Ruth. Ya, mestinya kan tadi di Ulangan 25, Ruth janda itu yang mengambil kasut, ya, dan bahkan meludahi mukanya orang yang tidak mau pernikahan itu kan. Tapi Boaz mewakili Ruth untuk melakukannya. Yesus Kristus mewakili kita untuk mati di kayu salib. Dia menyelesaikan hutang-hutang kita kepada hukum Taurat. Dia membayar apa yang perlu dibayar. Kita hanya perlu menanti. Yang penting adalah kita percaya kepada kita, berseru, kita minta dia selamatkan kita. Nah, kalau misalnya ada pendengar di sini yang masih ragu-ragu akan hal itu, maka saudara kasih Tuhan, jangan.
Jangan ragu-ragu, Yesus adalah Goel, Yesus adalah penebus. Dia datang sebagai manusia untuk menjadi kerabat kita. Dan kita hanya perlu berseru kepadanya. Oke, kita lanjutkan di sini, Rut pasal 4. Ayatnya yang ke-13 kita baca. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menjegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Sungguh luar biasa di sini. Akhirnya Boas menikah dengan Rut dan mereka melahirkan. Rut melahirkan seorang anak, ya, seorang anak dikasih nama Obed di sini. Obed secara literal artinya seorang pelayan atau penolong. Ya, pelayan atau penolong. Dan mereka berkata bahwa Obed, ya, menyukakan hati Naomi, gitu kan? Naomi adalah Naomi sebenarnya tidak ada hubungan darah dengan Obed ini, saudara, karena Rut itu menantunya. Ya, Boas itu juga bukan berhubungan darah dengan Naomi. Jadi Naomi tidak punya hubungan darah dengan Obed, tapi secara legal Obed dihitung sebagai cucunya Naomi, karena Obed ini dihitung sebagai anaknya Mahlon. Ya, walaupun dia sebenarnya anaknya si Boas dan Rut, tapi dihitung, ingat, membangkitkan nama, ya, keturunan untuk Mahlon. Jadi Naomi adalah secara legal neneknya Obed, dan Obed dalam tanda kutip melayani Naomi. Dan Naomi adalah juga pelajaran yang sangat indah bagi kita. Pelajaran bahwa seseorang bisa melakukan kesalahan, tetapi tidak terlambat untuk memperbaikinya dengan cara melakukan keputusan yang benar. Biasanya ketika kita melakukan kesalahan, yang repot adalah kita terus melakukan kesalahan. Gitu. Kita merasa bahwa terlambat atau sudah kadung basah. Atau kita perlu menyembunyikan kesalahan kita, sehingga kita melakukan kesalahan lagi dan kesalahan lagi. Tetapi sebenarnya kita membuat kesalahan pun tidak ada kata terlambat. Naomi bahkan 10 tahun di Moab. Tapi 10 tahun ya sudah, itu 10 tahun. Dan dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Dia tetap berpegang kepada Tuhan. Dan ini adalah suatu pelajaran bahwa dalam kesalahan pun Tuhan bisa memberkati kita. Dalam kesalahan pun kalau kita berbalik kepadanya, Tuhan mampu memakai hal-hal yang salah untuk mendatangkan kebaikan. Dan salah satu kebaikan yang Tuhan datangkan melalui kesalahan adalah Rut. Memang kalau Naomi tidak pergi ke Moab, dia nggak akan pernah ketemu Rut, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi ya, itu sama seperti kita katakan Tuhan mendatangkan hal yang baik. Misalnya dalam kesalahan Daud. Daud berzina dengan Batsheba. Itu salah, Tuhan hukum Daud. Tapi Tuhan bisa datangkan kebaikan ketika Daud akhirnya mengaku salahnya dengan sungguh-sungguh dia bertobat. Ya, Tuhan datangkan kebaikan. Apa kebaikan itu? Lahir Salomo. Salomo dari Batsheba, kan? Ya, memang kalau Daud tidak pernah berzina dengan Batsheba, tidak akan ada namanya Salomo. Tuhan. Namun tidak membenarkan kesalahan Daud. Tidak membenarkan kesalahan Daud, ya, tapi itu adalah bukti Tuhan mampu mendatangkan kebaikan dari hal yang buruk sekalipun kalau kita berbalik kepada Dia. Nah, sama seperti saudara-saudara Yusuf ketika mereka bertobat, akhirnya Yusuf yang mereka jual ke Mesir, ya, bisa menyelamatkan mereka dari kelaparan. Ya, demikian juga Naomi bikin kesalahan, dia pergi ke Moab, tapi hal yang baik dari kesalahan itu yang Tuhan datangkan ketika Naomi bertobat, ya, adalah dia punya Rut. Jadi punya Rut, bahkan Rut dikatakan di sini perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Ya, dan ini adalah suatu pelajaran yang sangat benar sekali. Jadi saya berkata dan saya terus mengajarkan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda fungsinya, berbeda perannya. Tetapi saya juga selalu mengajarkan bahwa keduanya memiliki nilai yang sama di hadapan Tuhan. Kita tidak merendahkan perempuan. Perempuan sama berharganya di mata Tuhan dengan laki-laki. Dan seorang perempuan bisa melakukan hal-hal yang besar bagi Tuhan, bahkan lebih dari laki-laki kadang-kadang. Contohnya Rut di sini. Tetapi saya katakan bahwa perempuan tidak melakukan hal yang lebih besar dengan cara dia mau menjadi laki-laki, atau dengan cara dia mau mengambil alih fungsi laki-laki bertentangan dengan firman Tuhan. Bukan itu caranya. Tapi Rut membuktikan
bahwa dia berharga, bahwa dia melakukan hal yang lebih hebat bahkan ya dari cara bagaimana? Dengan memainkan perannya sebagai perempuan, Saudara. Memainkan perannya sebagai perempuan dengan indah, dengan luar biasa, bagaimana dia ikut menantunya pulang, bagaimana dia sebagai seorang perempuan miskin, janda miskin, dia dengan setia dia mengumpulkan jelai di belakang ini, dan kemudian dia memainkan perannya sebagai perempuan, dia meminta perlindungan dari Boas, dia meminta penebusan Goel. Dan intinya dia menjadi seorang istri yang baik, menjadi seorang menantu yang baik. Ya, dia memainkan perannya, dan dengan memainkan perannya sebagai seorang perempuan, dia mempengaruhi dunia. Dia mempengaruhi dunia karena dia melahirkan Obed, dan Obed adalah ayah Isai, ayah Daud, saudara kasih Tuhan. Jadi dia memainkan peran, dia menggoncang dunia karena melalui dialah jalur Mesias akan datang. Ya, terlalu banyak perempuan hari ini dibohongi oleh iblis, oleh dunia, dan mereka berpikir bahwa satu-satunya cara mereka bisa mendapatkan hidup yang bermakna, satu-satunya cara bahwa mereka bisa mempengaruhi dunia dan sebagainya adalah meniru laki-laki, sehingga banyak sekali perempuan berpikir kalau saya tidak punya karir, maka saya tidak bekerja di perusahaan mana, maka saya menyia-nyiakan hidup saya dan lain sebagainya. Tidak juga, saudara Tuhan. Saya tidak berkata bahwa perempuan tidak boleh bekerja. Ya, mungkin ada situasi-situasi, silakan ada perempuan-perempuan tertentu ya, dia bisa punya karir dan sebagainya. Tapi, saudara Tuhan, saya mengatakan bahwa tanggung jawab, apalagi kalau Anda seorang istri, ya, maka tidak ada salahnya menjadi ibu rumah tangga. Tidak ada salahnya, saudara Tuhan. Tidak ada salahnya di situ. Dan itu bukan berarti, hidup saya terbuang. Tidak, jauh daripada itu. Anda bisa mengguncang dunia juga, ya, dengan peran yang feminim, peran yang sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Anda bisa menggoncang dunia. Karena melalui Anda, melalui pendidikan yang Anda berikan pada anak-anak Anda, kepada cucu-cucu Anda bisa menghasilkan generasi yang selanjutnya yang beriman, ya. Dan kita baca terus di ayat yang ke-18, ini ada silsilah, inilah keturunan Peres memperanakan Hezron memperanakan Ram memperanakan Aminadab memperanakan Nahason memperanakan Salmon memperanakan Boas memperanakan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan dari sini kita tahu bahwa tujuan si penulis kitab Rut yang kita percaya adalah Samuel adalah untuk menarik garis ini kepada Daud. Dan kita tahu bahwa Daud akhirnya akan ditarik garisnya sampai kepada Yesus Kristus. Dan sekali lagi, Rut akhirnya menjadi salah satu nama perempuan yang disebut dalam silsilah Tuhan Yesus di dalam Injil Matius. Dia adalah seorang wanita yang luar biasa di sini. Dan kita bisa belajar banyak dari Rut. Ya, Rut setia pada peran dia, setia kepada Tuhan, dia membuat keputusan iman, dan akhirnya dia melahirkan keturunan yang selanjutnya. Dan saudara yang kasih Tuhan, saya ingin menarik garis juga kepada apa yang dikatakan di ayatnya yang ini ya. Ayat yang ke-13, kembali ke Rut 14 ayat 13. Maka atas karunia Tuhan, perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Mempunyai seorang anak adalah karunia Tuhan, saudara. Karunia Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini filosofi dunia adalah anak itu beban, atau jangan punya terlalu banyak anak. Bahkan tidak jarang kaum-kaum yang agak radikal berkata bahwa punya anak itu bahkan tidak bertanggung jawab katanya. Saya ada banyak membaca sekarang. Mereka berkata kalau punya anak berarti kamu ikut membunuh bumi. Karena mereka bilang ada global warming lah, climate change lah. Punya anak kamu tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Jadi malah berbalik ya. Tapi saudara Tuhan, orang Kristen yang Alkitabiah seharusnya berkata tidak ya. Tuhan, perintah Tuhan bagi kita untuk beranak cucu, memenuhi bumi masih berada, masih on ya. Dan anak adalah berkat ya. Bahkan solusi bagi segala macam masalah dunia ini bisa didapatkan kalau bukan dengan cara mengurangi anak, tetapi dengan menghasilkan anak-anak yang mengasihi Tuhan ya. Dan masalah rohani saja diselesaikan dengan cara datangnya Mesias yang adalah melalui kelahiran seorang anak ya. Kalau semua manusia tidak mau punya anak, juru selamat tidak akan pernah lahir. Tetapi Rut akhirnya dia punya anak, ya. Dia punya anak, dan anaknya adalah dalam jalur Mesias ternyata. Ya, dan Yusuf dan Maria dia berkata, jadilah kepadamu kehendak Tuhan. Ya, jadilah kepadaku kehendak Tuhan, dan dia melahirkan Yesus Kristus. Ya. Tapi kalau semua dunia tidak mau melahirkan anak, Yesus Kristus tidak mungkin hadir. Dan bukan hanya itu saja. Ya. Jadi solusinya bukan stop melahirkan anak, tapi
mendidik anak dengan baik, melahirkan anak, melihat itu karunia Tuhan, mendidik mereka dalam jalan Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang akan bersumbangsi sangat positif kepada dunia ini. Mereka akan menjadi penemu-penemu, mereka menjadi ilmuwan-ilmuwan, mereka menjadi saksi-saksi bagi Kristus, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang kuat, mereka menjadi orang-orang yang benar, teladan di dunia ini. Itu yang perlu kita lakukan. Oke? Jadi itu adalah Rut, banyak sekali pelajaran di dalamnya. Mari kita pelajari, mari kita mengambil langkah iman kita. Jadi jangan hanya kita belajar saja, tapi kita juga mengambil langkah iman kita. Seperti Rut, seperti Naomi yang bertobat, seperti Boas yang melakukan tugasnya. Mari kita lakukan. Sampai berjumpa kembali dalam sesi yang selanjutnya. Dalam seri yang selanjutnya kita akan masuk ke 1 Samuel. Dan ya, sesuai dengan izin Tuhan kita akan lakukan itu. Masih bersama dengan saya Dr. Sifan Liao. Ingat terus, ambil langkah iman. Maranatha.